udah kelar casting, kita ke kamar mandi nih. Ada satu kreatifnya MTV yang kamar mandi juga. Kalau dia nggak kamar mandi tuh kayak kita nggak akan kejadian bakal di insomnia. Nah, apa yang terjadi di kamar mandi? Apa yang terjadi? Setelah kita apa nih? Kayak gimana? Di kamar mandi itu gimana kejadian? Setelah kita memegang, punya kita sendiri pasti bukan saling memegang ya. Ya. Terus. Bilang, Mas, ini kita tuh sering MC lo berdua, tandem lah gitu. Kita juga siaran bareng. Casting berdua aja deh, coba. Kalau kasih sendiri tadi kita kayak kagok gitu. Oh gitu ya? Ya Mas, saya bilang dulu ke teman-teman. Akhirnya dibilang, nggak lama, Mas udah dicoba nih casting berdua. Udah casting berdua, tak tok, udah. Ajar. Besoknya ditelepon sorenya keterima. Bener Bu, di kualitas ada salah. Terus bikin Mas Surya dulu namanya Wallace Production. Oh, Wallace Production. Karena kita slow, waktu Wallace slow. Tapi kan beranjak meningkat dari awalnya mengerjakan event-event orang dalam artian lebih ke parsial ya, recehan atau apa satu unit sekarang menjadi sebuah IO, Wallace Production. Betul. Bersama Surya. Oke, lanjut sama apa Surya. Yang dilakukan dengan Wallace Production ini? Nah, pas sama Wallace Production dulu masih bingung ngapain ya Surya gitu. Dulu akhirnya kenalan sama manajer Solja, which is basis Solja juga Om. Mainlah dia ke kantor gua gitu. Kantornya di mana? Di sini. Lah dekat rumah gua nih gitu. Ternyata kantornya dekat rumah aku nih. Main ke sana. Solja itu dulu punya label sendiri juga. Ada band namanya Dua, ya mereka punya beberapa talent lah gitu, termasuk Soljanya. Akhirnya aku ajuin ke Jarum. Pak, kita bikin event nih di tempat yang Bapak support di mana, yang apa namanya public place gitu atau hangout place. Oh di sini nih di Kalimalang ada nama taman kuliner kayak Kemang Food Fest gitu Om. Ya udah bikin di sana itu karena kita kerjasama. Budgetnya sekian per titik. Lu bikin 2 titik aja dulu. Gitu, bikin 2 event dulu. Oke, bikin 2 event. Set. Oh, tapi dulu sebelum bikin sama Solja itu, waktu ikut sama orang, aku masih sering juga ngerjain pre-event ini. Kalau dulu kan kita sering banget ya, kalau Hardy Subono bikin konser. Ya, oke. Ada pre-eventnya. Pre-eventnya. Kebetulan kan sponsornya sama tuh, LA Lights. Aku ingat banget dulu ada Bjork, itu sampai apa namanya, sampai terkenal, itu kan bagian Jakarta Timur sampai terkenal ke selatan karena itu bikin macet satu jalanan sampai ujung Kalimalang. Oke. Gitu. Apa ya, yang dibuatnya apa tuh eventnya waktu itu? Sebenarnya biasa, panggung kecil, ada band indie, terus ya udah ada band indie, terus pengundian ini aja. Cuman orang pada ngeliatin gitu doang. Bikin macet, tapi jadi heboh ya. Heboh. Di mana juga itu tepatnya kayak nggak mungkin untuk dibikinin event, tapi karena itu dekat rumah Surya, jadi ada toko roti, depannya ada halamannya, terus ada dekat rumah Surya, dan kebetulan Surya bapak di situ RW. Oh, jadi akses aman. Akses aman. Kerjasama sama Ormas. Oh iya, selamat. Ormas, iya. Terus pasang umbul-umbul sebanyak-banyak, besok sempat diturunin Pol PP sama Ormasnya dan pasang lagi. Oh ya? Ya ini kasarnya ini event murah tapi budget promonya gila. Maksudnya eventnya gede gitu. Tapi ini budget promonya murah karena kita nggak bayar apa-apa, bayar ormas aja, udah aman. Oke. Di Jakarta Timur. Ya, sempet Jakarta Timur sampai kayak untuk barang siapa tuh yang bikin tuh gitu. Ya bikin ya terkenal orang yang IO-nya karena aku sama Surya kan cuman jadi tim dari IO itu kan. Bantuin lah ya. Bantuin. Nah, sampai akhirnya udah bikin acara sama Soljah itu. Di minggu kedua Soljahnya baru main. Aku jadi kayak sama Surya pasang backdrop juga, nyeting lighting, semuanya. Hubungin vendor, iya bikin cue card, nge-MC juga malamnya. Ya semuanya dikerjain lah karena ya produksinya IO-nya sendiri ya kan. Iya. Oke, lanjut. Tapi menurut aku itu adalah kayak apa ya? Titik di mana aku sama Surya akhirnya bisa masuk ke dunia radio atau dunia siaran dan akhirnya jadi ke TV dan segala macam. Karena dulu gitaris Solja, dulu produser di radio pertama aku siaran. Oke. Pertama kali di mana? Gitaris Solja dulu.
Di acara itu, waktu aku MC di acara yang aku bikin. Di acara itu diliput radio atau maksudnya gimana? Oh enggak. Enggak, dia ngelatih aku MC. Kelar dia manggung nih, si Soljah manggung, si gitarisnya bilang, lo sama Surya kirim demo deh. Kemana? Ke Mustang gitu, radio Mustang dulu. Atau sekarang kantor bikin demo. Nah, maksudnya gimana? Iya udah, apa gue lagi nyari penyiar. Udah, berangkat sama Surya berdua. Berangkat bikin demo segala macam. Istilahnya udah diterima, training, udah. Langsung jadi pertama kali penyiar di Mustang. Dengan perjalanan tadi terjun masuk ke dunia IO lah ya. Dunia IO dari mulai zaman kuliah, kemudian waktu itu masih kuliah atau udah lulus? Masih kan? Karena kebetulan aku kuliah 8 tahun, Om. Sebentar lah. Zaman insomnia aja masih kuliah. Nah, 8 tahun itu karena terganggu oleh event-event itu atau memang ada masalah apa dengan 8 tahun itu? Artinya apakah juga menekuni atau ganggu dengan kegiatan-kegiatan tadi IO itu atau gitu? Termasuk salah satunya, tapi dulu memang kalau aku kan PKL harus di media kan Om, karena kan jurnalistik ya. Ya mungkin harus di media. Dulu media nggak banyak, nggak kayak sekarang gitu kan. Jadi kadang-kadang ngantri sama teman, di tempat lo kayaknya enak deh di majalah lo dulu gitu. Terus ya udah, tapi kayak belum bisa terima nih, gua keluar dulu baru bisa masuk gitu. Itu salah satunya ya. Terus kenal event-event, kenal IO-IOan, berorganisasi, nyari duit kayak gitu, jadi termasuk juga. Sampai akhirnya aku udah pas udah event-eventan udah mulai ngerjain laporan PKL nih. Istilahnya udah nyambi lah step ya. Iya udah nyambi mau masuk skripsi. Sidang PKL udah, tapi mau ngerjain skripsi. Tiba-tiba masuk Mustang, jadi penyiar radio, adaptasi lagi segala macam, ada kerjaan baru. Terus ya udah, jadi dari Mustang tuh cepet banget prosesnya. Kalau nggak salah November atau September gitu siaran, apa Oktober aku lupa. Di 2008, 2009 siaran pagi. Di bulan kedua 2009 langsung dapat insomnia. Udah tuh, jadi kayak makin susah kan ngurusin kuliah. Insomnia di Antv ya? Di global. Global, insomnia itu apa artinya? Iya. Tidak MTV. Lama dari penyiar di Mustang itu langsung masuk ke dunia TV. Iya. Hanya hitungan beberapa bulan gitu kan? Iya. Artinya mungkin ketika itu memang ketika siaran berdua duet dengan Surya itu cukup menonjol lah, cukup hype, cukup seru lah mungkin di dunia perradioan ya gitu. Artinya kan pasti mungkin didengar dunia televisi gitu. Enggak sih, enggak kayak sekarang sih Om. Dulu kan masih ini kan, dulu masih konvensional semua kan. Jadi dari link ke link gitu. Jadi kebetulan dulu kreatifnya MTV adalah teman seangkatan Surya yang juga adik kelas aku di kampus. Tahu kalau kita berdua sering MC dan dia mungkin suka gitu gaya kita MC. Dan tahu kita bersiaran bareng. Dulu dia nelfon Surya. Sur, bagian teleponnya Adit dong. Gue buat apaan? Ini gue mau nawarin dia casting buat MTV. Surya depan aku nih. Ini si Adit di depan gue nih, lo mau ngomong nggak? Ya udah. Oh yaudah, kapan lo SMS-nya deh alamatnya bla 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 gitu. Terus ya udah. Surya bilang, gue ikutan juga dong casting. Ya udah. Akhirnya kita casting bareng. Berdua. Berangkat tapi castingnya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri tuh kayak kacrut Om. Nah, Tapi pas udah kelar casting kita ke kamar mandi nih. Ada satu kreatifnya MTV yang kamar mandi juga. Kalau dia nggak kamar mandi tuh kayak kita nggak akan kejadian bakal di insomnia. Nah, apa yang terjadi di kamar mandi? Apa yang terjadi? Kalau kita apa nih? Kayak gimana? Di kamar mandi itu gimana kejadian? Setelah kita memegang punya kita sendiri pasti bukan saling memegang ya. Ya. Terus. Bilang, Mas, ini kita tuh sering MC lo berdua, tandem lah gitu. Kita juga siaran bareng. Casting berdua aja deh, coba. Kalau kasih sendiri tadi kita kayak kagok gitu. Oh gitu ya? Ya Mas, saya bilang dulu ke teman-teman. Akhirnya dibilang, nggak lama, Mas udah dicoba nih casting berdua. Udah casting berdua, tak tok, udah. Besoknya ditelepon sorenya keterima. Punya berdua, betul berdua yang diterima ya kan? Oke. Terus lanjut. Itu minggunya
Jadi kayak Senin casting, Selasa diterima, hari Minggunya syuting. Udah syuting minggunya tuh. Udah syuting. Itu lumayan lama ya di Insomnia tuh. Berapa lama tuh? Insomnia setahun lebih, Setahun lebih 2 ya? bulan. Seminggu sekali kan ya? Enggak Om, setiap hari Om. Setiap hari malah? Oh. Justru libur seminggu sekali. Kebalikannya, libur. Oke. Disitulah memang nama Adit dan Surya dikenal juga sebagai Adit Insomnia dan Surya Insomnia ya, karena acara Betul. itu cukup disukai gitu waktu itu kan lama gitu. Bahkan dari situ pasti banyak juga job-job atau proyek-proyek lainnya dari situ tuh. Artinya nama Adit dan Surya itu selain dari mulai di Maseng kemudian Insomnia tuh membuat kalian berdua tuh betul-betul melejit gitu ya. Sebenarnya sih nggak juga Om, karena kan aku jatuhnya segmented kan, cuma beberapa orang doang yang nonton, yang menyaksikan gitu kan. Tapi mungkin beberapa orang tahu juga gitu. Tapi ya setelah dari situ kita ya jadi dikenal sebagai orang-orang yang support musik-musik indie terutama gitu. Karena kita banyak bintang tamu band-band indie. Ya. Gitu. Oke. Di radio masih tapi kan terus gitu, artinya ketika masih tuh Mustang masih terus masih di Mustang tetap berdua sampai berapa tahun tuh? Di Mustang aku berdua sama Surya itu sampai 2011 kalau nggak salah. 3 tahunan. 3 tahunan ya. Oke. Habis itu kemana perjalanan di radio dulu nih sebelum kita bahas yang di TV. Radio kemana aja setelah dari Mustang? Dari Mustang aku pindah ke OS Radio Jakarta. Oke. Dari OS pindah ke MD Radio yang sekarang itu udah jadi Hot FM-nya Mahaka, lagu radio dangdut. Dari MD Radio aku ke Hits FM yang masih satu grup sama Indika sama Net dulu. Terus dari Hits FM sempat ke Hard Rock tapi cuma 3 bulan. Oke. Terus ke Radio KBR, Radio Berita. Sempat juga Radio KBR. Pernah setahunan. Terus dari KBR ke Global akhirnya terakhir. Sekarang ini yang terakhir ya. Terakhir ya. Ini dari 2018 ya. 2018 sampai sekarang di Global. Oke. Ya. Oke, itu perjalanan musik. Kemudian di perjalanan TV presenter dari Insomnia ada lagi nggak kelanjutannya itu? Kalau presenter sebenarnya nggak terlalu banyak sih Om. Kalau lebih banyak Surya untuk dunia presenting. Jadi Surya itu sempat ada kuis atau apa gitu. Tapi di saat yang sama aku sama Surya dulu sebelum si Surya jadi presenter kuis setelah Insomnia, aku sama Surya reality show. Oke. Di SCTV. SCTV, oke. Nah, dulu kan SCTV hampir semua tayangan reality show kan. Cuman 2 atau 3 episode karena akhirnya semua reality show di drop. Kalau nggak salah sama SCTV. Terus pokoknya akhirnya lumayan kerja yang lama lagi itu yang dan akhirnya ketemu Surya juga di Sketsa Trans TV. Sitkom gitu. Ya. Itu aku di sana 4 tahun atau 5 tahun gitu aku lupa. Lumayan lama ya situ. Kayaknya paling lama di situ. Oke. Ya. Nah, tapi dunia MC masih terus ya. Artinya udah sejak dari Mustang dan Insomnia itu dunia MC itu kemana-mana gitu, ke berbagai genre lah, ke musik, ke berbagai macam gitu, ke event segala macam. Nah, pertanyaan yang baliknya itu adalah Wallace Production gimana nasibnya ketika itu? Wallace Production itu proyek terakhirnya sebelum kita akhirnya udahan, waktu kita sama-sama masuk Mustang nih. Karena kan aku sama Surya masuk Mustang bareng nih, waktunya bareng, siaran bareng. Betul. Jadi susah ngaturnya gitu Om. Itu proyeknya kita ngerjain turnamen Winning Eleven ke kampus-kampus. Kita bawa 4 TV LCD. Itu event terakhir dengan yang rokok itu tadi apa beda? Iya. Ya, oke, itu dengan event rokok yang tadi. Iya, kita bawa ke 10 kampus, bawa 4 TV kalau nggak salah. Oke. Gitu. Itu, pertandingan itulah ya, Winning Eleven. Itu terakhir kali. Iya, PS gitu ya. Oke. Dan akhirnya setelah kesibukan di Mustang, Wallace Production terbengkalai dan istilahnya ya udah bisa dianggap mati gitu ya. Ditinggalkan. Tapi kita pernah reunian sekali ibaratnya. Reunian. Untuk menjadi IO-nya itu kan. Buat apa? Iya.
Ada 2 kali ya, reunian 2 kali dulu. Jadi kalau Adidas itu punya vendor namanya PT Panarup. Ya, oke. Tangerang. Si Adidas itu bikin mini World Cup gitu untuk vendor-vendor. Oke. Jadi vendor-vendor PT Panarup, PT apa gitu-gitu yang ngerjain barangnya dia. Itu aku bikin di UPH, turnamen bola malamnya ada makan-makan sekaligus pembagian piala dan hadiah, door prize sama ada band. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua ulang 17-an atau ulang tahun yang Panarup gitu, aku lupa. Bikin di sana. Udah itu Mas Surya. Ya. Udah 2 event terakhir itu. Setelah 2 event terakhir. Oke. Dan sekarang udah mati ya, maksudnya udah nggak diurusin lah si Wallace Production-nya. Karena emang cuma kita berdua sih, Om. Kita nyomot-nyomot orang. Ya. Oke. Nah, ketika masuk ke dunia Mustang, ke dunia presenter, penyiar, Mustang dan radio gitulah. Artinya dunia musiknya Adit itu semakin dalam gitu kan. Artinya pasti kan semakin mendalami dunia musik gitu. Nah, waktu siaran musik-musiknya lebih apa ya, segmented atau lebih global, lebih apa yang biasanya dibawain oleh Adit nih? Kalau dulu kan belum ada formatted radio. Formatted radio itu kayak sekarang Om, lagu-lagu semuanya tuh yang ya hampir sama. Kalau Om Yudi dengerin lagu-lagunya setiap jam itu terus. Karena memang sudah disurvei berdasarkan tim survei gitu. Jadi memang orang-orang sukanya lagu itu doang. Terus kalau dulu di Mustang ya udah mulai terbuka, jadi dengerin udah ada lagu yang disusun sama music director, ikutin aja. Tapi kita boleh kadang-kadang colongan satu. Oke. Dan sayangnya si music director ini jeli banget. Dia tuh selalu kalau misalkan misalkan aku masukin lagu apa gitu, yang Britpop, masukin Britpop terus kayak dia SMS, ada nih siar. Iya. Sampai akhirnya dia tahu, ada tuh selera musiknya agak-agak ke Britpop ya. Jadi di log siarnya tuh ada. Oke. Jadi biar nggak nyolong-nyolong lagi. Difasilitasi lah itu ininya apa kayak banknya gitu ya, musik-musiknya ada. Oke. Ini mungkin dari kalau sejam itu ada 20 lagu, kan kita punya tabungan sekitar 10 lagu lagi mungkin gitu kan yang bisa diputerin. Karena udah ada aturannya harus upbeat atau tahun berapa. Ini ada selipan nih, kalau lo putar yang ini nih biasa lo puterin. Oke. Gitu. Dan itu disediain Britpop khusus buat Adit gitu. Iya, atau Britpop atau ska gitu dulu. Oke. Pernah nggak ada program khusus gitu yang ngebahas-bahas musiknya Britpop? Nggak ada sih, cuman dari dulu pengen banget karena aku suka musik-musik yang mungkin bisa dibilang indie gitu. Cutting edge lah. Kalau indie kan sebenarnya kalau selain aja ada indie ya, Tulus indie gitu. Hampir semua musisi sekarang indie semua sekarang gitu, punya label sebagian besar. Nah, terus dulu di Hits FM aku tuh punya nama Indonesia, jadi muterin lagu-lagu band-band indie. Yang di mana? Gitu, di Hits FM. Hits FM itu Hits. Udah oke. Hits itu udah mulai dapat tempat untuk bisa muter lagu-lagu yang Adit suka gitu kan? Ya. Oke. Gitu. Jadi interview mereka juga cuman by phone gitu kan, cuman kayak mereka baru keluarin single, ya sekitar 1-3 pertanyaan, udah terus muterin lagu mereka, udah gitu doang sih. Karena tetap sistemnya formatted radio, jadi nggak bisa lama ngobrol-ngobrolnya atau talk setnya juga terbatas gitu. Oke. Ya, nah. Sekarang ngomong ke soal filosofi ya. Tadi udah perjalanan sejarahnya udah lumayan banyak kebongkaran. Jadi saya tahu bagaimana perjalanan hidupnya dari SD sampai dunia presenter atau dunia penyiar gitu. Apa sih yang dipegang oleh Adit itu, filosofi hidup atau apa sehingga Adit bisa, dalam artian saya melihatnya konsisten di dunia entertain lah, di dunia walaupun tidak ada basic jadi penyanyi, musisi, tapi masuk ke sana. Kemudian tidak ada basic presenter juga istilahnya kan, tidak pernah mendalami. Kecelakaan semua. Ya istilahnya kecelakaan semua. Apa yang membuat Adit begitu konsisten di dunia itu gitu?
Apakah karena pendapatannya, uangnya, apa fun-nya, ataukah memang ya udah ini ternyata gue menemukan dunia gue tuh ternyata di sini dan gue menikmati enjoy-nya atau apa gitu. Mungkin dari si Adit merasakannya apa? Pertama kayak apa ya? Dulu tuh memang suka radio. Kalau ngomongin radio, suka radio. Jadi kayak sekarang hobi tapi dibayar. Orang biasanya hobi dibayar, ini hobi dibayar. Terus kedua apa ya? Kalau dulu tuh apa ya? Senang bikin orang senang aja gitu. Dari zaman kayak dulu ngerasa nyaman. Ya gitu, senang kalau orang senang ya kalau ada dekat gua gitu. Oh mereka nyaman ya, mereka nggak bete, mereka apa ya? Nggak sebel, nggak gundah gulana atau apa gitu. Jadi itu sih yang dipegang sampai sekarang gitu. Jiwanya memang Adit itu suka dalam tanda petik membuat orang bukan sekedar menghibur gitu, membuat orang nyaman, membuat orang suka ada di dekat Adit gitu kan, dengan apa berusaha untuk itu. Berusaha untuk itu gitu kan, berusaha untuk selalu membuat orang itu senang dekat dengan Adit gitu. Salah satunya dengan cara menjadi penyiar itu Adit merasakan itu atau MC atau apapun lah. Ya, apakah itu salah satu caranya atau gimana hubungannya dengan presenter atau penyiar itu? Sebenarnya bukan bikin orang seneng dekat aku, tapi lebih bikin supaya orang seneng gitu. Gimana ya gitu ya. Oke. Sehingga dalam dunia MC dan penyiar pun Adit itu lebih happy, lebih enjoy gitu kan. Lebih ya bukan aku ngelihatnya bukan melawak gitu, bukan komik gitu kan. Tapi lebih fun. Ya kan, membuat orang jadi senang gitu. Dimanapun ya. Baik itu di MC maupun di penyiar gitu kan. Itu tipikalnya. Dan memang jiwa Adit juga merasa itu jiwanya Adit tuh begitu gitu kan? Ya. Jadi makanya kalau misalkan ada beban tersendiri kalau misalkan lu tuh komedian ya gitu, lo pelawak ya. Atau misalkan dulu pernah ditawarin sama Ernest Prakasa dulu awal-awal stand up komedi belum ada. Dia ikutan stand up yuk gitu. Stand up tuh apa sih, Nes? Yang lo lakuin sama Surya tuh stand up komedi gitu. Ya lo jadi komedian atau apa ya pokoknya dia pernah ngejelasin gue nggak bisa ngelawak ya tapi kan lo sama Surya begini lo lucu gitu ya itu efek aja gue nggak mau apa ya nggak mau berusaha untuk gue harus ngelucu dan dibilang pelawak gitu kalau emang tiba-tiba gue ngobrol lucu ya syukur efek aja gue cuma ngobrol aja apa yang efeknya gitu. Oke. Dan memang tidak berminat atau tidak merasa sebagai komedian kan? Tidak juga menganggap sebagai komika juga ya karena memang bukan itu. Iya. Hanya kebetulan jiwanya memang suka fun gitu. Artinya keluarnya kan lebih suka fun, apa yang dibahas fun, apa yang disampaikan fun gitu. Orang menerimanya itu jadi lawakan atau jadi sesuatu yang lucu itu penerimaan orang. Itu artinya Adit itu tidak menyeting bahwa membuat joke untuk orang ketawa gitu kan? Artinya tidak memaksakan itu gitu. Iya. Iya betul. Jadi gini, kita suka bercanda. Misalkan Om Yudi satu tongkrongan, tapi pasti ada satu tongkrongan, entah mungkin Om Yudi atau temennya yang ada yang konyol banget. Aku nggak ngerasa dia konyol sih. Ada yang kayak kalau nggak ada dia nih nggak enak seru ngobrol. gitu, tapi aku juga nggak ngerasa kayak gue dibutuhin di satu tongkrongan itu enggak. Ya tetap kalau gue nggak ada gue ya jalan aja. Gitu. Cuma berusaha kayak ya udah gue pengen asik ngobrol. Tiba-tiba kalau gue nyelutuk apa ya anak-anak ketawa ya udah gitu aja sih. Nggak ada. Ya berusaha untuk apa adanya aja. Ya, gitu. Oke. Kecuali kalau sekarang mungkin udah jadi part dari pekerjaan dari bagian dari pekerjaan aku kadang-kadang memang harus ada yang gimana ya disiapkan gitu ya lebih prepare aja sih bukan ya, tidak terlalu ngelantur gitu kan mungkin dulu zaman awal masang ya udah nyablak aja apanya materi apa pokoknya dijadiin bahan obrolan gitu dan kebetulan keluarnya lucu atau apa itu lain soal tapi kalau semakin matang semakin di sini kadang mempersiapkan lebih prepare gitu apa yang dibahas apa yang apa gitu artinya lebih update lah riset gitu, segala macam lah ya oke. Nah, selanjutnya apa yang impian atau mimpi atau apa yang ingin dicapai yang belum tercapai lah dari sosok Adit itu? Pengen punya usaha yang sukses. Oke. Apa itu? Udah prepare?
Dulu sih sebenarnya kan cita-citanya karena memang di belakang layar Om. Dulu tuh kalau ngeliat Adri Subono kayak keren, punya motor gitu. Ya sekarang kayak pengen punya IO atau apa, atau punya clothing line lah sekecil itu. Sekarang udah mulai jalan sih clothing line, ada 2 yang lagi dibangun, lagi dijalanin gitu kelihatan sih. itu yang pakaian baju-baju t-shirt yang itu produksinya yang dari Adit itu berarti kan? Om, yang kalau Om Yudi lihat di Instagram sebenarnya punya orang-orang. Jadi kayak misalnya Om Yudi punya clothing line, aku kirim ya, tolong difotoin, ya udah fotoin aja. Jadi ke endorse teman-teman lah ya kalau itu. Ya, endorse teman-teman. Nah kalau yang sendiri apa yang sudah berjalan atau disiapin? Kalau yang ini, yang pertama udah mulai jalan, mau masuk artikel kedua atau season kedua. Kalau yang kedua ini yang apa namanya, yang clothingan yang satu lagi, karena aku suka musik, ini lebih ke clothingan musik, jadi bikin merchandise band. Atau band nanti apa nih? Band luar, band dalam, band dalam. Cuma kalau yang luarnya itu lebih bikin kayak bootlegnya atau replikanya, misalkan ngambil liriknya dia atau apa, atau mungkin beberapa hal-hal yang bersangkutan sama mereka gitu, yang identik sama mereka gitu. Kalau yang dalam ada kerjasama dengan mereka nya, dengan band-bandnya, atau ada komunikasi atau apa? Iya ada, ini baru mau rilis nama band ini, band ska tahun 90-an, tapi nggak terkenal Tip X atau Jun Van Gangfu, tapi ya lumayan indie banget, lumayan underground, namanya di Artificial Life. Waktu itu aku beli kaosnya mereka, terus aku pakai di YouTube-nya Gofar, terus banyak yang mesen, terus aku pikir mungkin waktu mereka bikin ini, mereka sistem pre-order, banyak orang yang kebagian kali, coba aku reissue lagi deh kaos ini gitu. Akhirnya aku bikin, terus beberapa udah ada project yang akan bikin kaos-kaos mungkin band indie zaman dulu, kita bikin lagi kaosnya zaman sekarang gitu. Pernah dengar ini nggak? Sekali tahu Om? Tahu, Hadi. Boleh juga Hadi, ya? di garap tuh, Sekali juga lagi. Dulu aku pernah ada event, pernah ngundang dia juga tuh. Gitu. Sekali. Zaman-zaman IO dulu. Iya. Kayaknya masih ini kayaknya masih punya masa kayaknya sih Sekali. Ya, maksudnya seangkatan nama Sekali juga tuh, di Artificial Life itu masih satu tongkrongan sama Sekali. Kebetulan si Hadinya juga ada di yayasanku itu, yang di Yayasan Cair gitu. Nah, kemudian lanjut di akhir-akhir ini kan pengantin muda nih. Bukan muda. Iya, selamat ya. Saya masih muda. Sayanya udah nggak muda. Tapi pernikahannya kan baru ini baru berapa bulan? 3-4 bulan, 3 bulan kali nggak? Baru 4 dari November ya, 4 bulanan ya. Gimana? Apa yang ada perubahan apa terjadi setelah menjadi suami gitu? Istri di dunia apa? Di dunia entertain juga atau di dunia radio juga? Enggak. Beda banget, maksudnya bekerja sebagai karyawan yang bukan media, bukan apa-apa, maksudnya bukan dunia entertainment gitu. Tinggal di mana sekarang bersama Adit? Sekarang aku masih ngekos karena mungkin nanti bulan April atau Maret pindah ke rumah mertua. Sekarang lagi renov kamar gitu. Kalau pesan atau tips lah bagi orang-orang, anak-anak zaman sekarang yang ingin jadi presenter itu apa ini? Dari seorang Adit gitu, pesan-pesannya, tips-tipsnya. Sekarang teman-teman tuh gampang banget ya, maksudnya gampang dalam artian kalau mau belajar gampang, ada YouTube. Mau ngetes gue itu bisa didengar orang apa enggak, atau mau ngetes gue kemampuan gue itu udah sejauh mana, udah banyak, ada kelasnya, ada medianya, entah YouTube, podcast ada. Termasuk ini langsung ke pertanyaan juga soal sebetulnya school, kan? Ya aku pengen beberapa program yang dibuat Adit itu, ada school, ada apa yang Ceban Bansos Ceban ya? Bansos Ceban itu apa sih yang membuat Adit mau
melakukan itu apa bansos, kemudian school dulu deh, school itu apa? School itu kan seperti belajar menjadi penyiar secara online ya. Oke. School itu programnya Global Radio sebenarnya. Oke. Itu program belajar online untuk jadi penyiar. Nggak cuma penyiar aja. Di bulan Februari ini kita ada kelas ada berapa ya? Ada online 4 macam online, gitu. Ada online dating. Okay. Jadi tergantung ini ya seasonnya Om, nanti di bulan Maret nanti ada ini, ada apa? Di bulan Maret nanti akan ada hari musik gitu. Jadi kita mungkin bahas jadi musisi atau jadi apa namanya, rencananya sih akan ngundang Kiki Aulia Ucup buat jadi bikin event musik gitu di tengah pandemi gitu. Pokoknya intinya belajar tapi online, sekolah online. Oke. Dan Adit sebagai apa di situ? Kalau yang waktu kemarin yang awal tahun jadi pembicara, jadi speakernya, jadi narasumbernya. Oke, karena bahas soal penyiar ya. Penyiar. Kalau nanti bulan Maret aku jadi moderator jadi itu. Jadi pembicara nanti Kiki Aulia Ucup. Nah, kalau itu jadi memang program Global Radio sih. Memang program kantor aku. Terus kalau ngomongin bansos ceban itu sebenarnya dulu sempat nge-tweet Om, kalau kemarin-kemarin kan sempat rame tuh bansos sosial di korupsi. Ya, betul. 10.000 tuh. Betul. Ya kan? Aku sempat nge-tweet kalau misalkan kumpulin 10.000, gue kumpulin followers, gue bisa nih gue beli rumah di daerah Cisauk, gue bilang gitu. Terus aku bilang, daripada buat ngumpulin duit buat beli rumah gue, mending kita kumpulin aja yuk patungannya buat orang-orang yang apa namanya, yang nggak mampu buat sekolah gitu, nggak mampu buat bayar kuliah. Rame di Twitter sampai akhirnya aku emang kenal foundernya Kita Bisa, si Al-Fatih Timur atau Timi. Terus akhirnya WhatsApp, Dit, gue liat tweet lo bla 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 gitu. Kerjasama yuk sama Kita Bisa yuk. Ya udah. Kerjasama. Tadinya cuma 3 bulan. Ternyata setiap kita posting video yang udah kita kasihin, dalam artian aku udah mencairkan bantuan ini. Udah menyalurkan. Kita bikin videonya gitu. Ternyata sambutan orang-orang terus banyak dan setiap orang kan kalau misalkan seminggu atau sehari keluar ceban kan nggak berat gitu. Nggak berasa lah gitu. Nggak berasa. Ya udah akhirnya si bansos ceban ini kita bikin tanpa durasi bulan atau durasi waktu, kita panjangin terus sampai kapanpun, sampai setahun gitu. Sudah berapa banyak yang dibantu sejauh ini? Sejauh ini aku lupa ada 3 atau 4 orang atau mungkin 5 kayaknya aku. Udah terkumpul 100 jutaan lebih. Wow, luar biasa. Dari 10.000 ya. Keren. Oke. Sebenarnya tadi niatnya sih ya udah, mau lu artis, lu mau pejabat ya 10.000 aja gitu. Tapi ternyata alhamdulillah masih teman-teman nih yang udah ngirim, ada yang 300.000, ada mungkin 1 juta, ada yang 500.000, ya berapalah gitu. Ya. Gitu, jadi ya udah akhirnya kita bersama sama Kita Bisa ini kita panjangin aja gitu sampai setiap bulan sampai seterusnya aja lah ya. Terusnya gitu. Membutuhkan pasti kan apalagi soal pendidikan. Ya programnya keren banget gitu. Artinya kan udah langsung, dan pasti jargonnya tidak dikorupsi kan. Betul. Dan bansosnya bantuan sobat-sobat. Jadi sobat-sobat. Oke. Iya. Oke. Gitu. Oke, tadi yang sedikit aja, yang sedikit terpotong soal tips untuk anak-anak sekarang yang pengen jadi presenter gitu apa gitu. Dari orang Adit sebagai orang yang sudah terjun cukup lama di dunia presenter, di dunia penyiar gitu. Apa tipsnya? Tipsnya sekarang teman-teman kenalin dulu potensi dirinya. Terus mau ada di mana, pengennya seperti siapa. Boleh awal copy paste dulu aja gitu. Misalkan gue pengen kayak Gofar Hilman, gue pengen kayak Surya Insomnia, kayak Adit Insomnia, kayak siapapun itu gitu kan. Ya coba aja, gue pengen kayak dia nih. Gayanya masih gaya pakaian nih, gaya ngomongnya masih awal-awal senyamannya aja gitu. Mungkin mengcopy mereka nggak apa-apa gitu. Sampai nanti ketemu juga kok. Terus sekarang medianya banyak kan buat belajar, ada YouTube, ada mungkin tadi ada sekolah online, ada Instagram tuh banyak banget, ada kelas penyiar lah, atau mungkin kelas presenting ada, segala macam bisa diikutin semuanya. Atau mungkin kalau memang kurang pede ngeliatin mukanya bisa jadi VO talent, jadi jadi
dubber segala macam sekarang banyak lah. Kalau mau kerja yang pakai suara, terus pendapatannya oke, masih banyak. Terus jadi diri sendiri aja, jangan ngebohongin diri sendiri, jadi diri sendiri aja. Terus apa ya? Cintain dulu pekerjaan, cintain dulu hal tersebut. Jadi nanti rezeki ngikut. Jadi kalau udah mikirin dari duit dari awal udah agak susah sih. Jadi lu cita dulu sama itu. Kayak lu mau jadi penyiar radio, ya lu cita radio dulu, lu dengerin radio. Lu harus tahu lagu-lagu yang diputerin, gitu-gitu sih. Oke, karena Adit juga perjalanannya panjang. Sebelum masuk ke radio pun ya dunia IO, dunia apa segala macam, mendalami dulu dan bahkan bisa dianggap otodidak gitu kan, masuk ke dunia presenter dunia ini. Oke, terakhir nih pertanyaan terakhir. Kan sekarang banyak sekali konten gitu. Adit juga mungkin lihat buat konten juga lah, konten kreator juga. Nah, Adit melihatnya bagaimana gitu, melihatnya dengan dunia konten sekarang gitu. Seorang Adit melihatnya bagaimana? Kalau saya jujur melihatnya sekarang itu banyak sekali konten yang tidak layak untuk dipublish kepada masyarakat gitu. Nah, kalau seorang Adit melihatnya bagaimana? Kalau sekarang, kalau aku ngeliatnya gini, ya konten banyak banget lah. Semua orang dari bikin konten yang layak sampai nggak layak gitu kan. Cuman kan kita balik lagi ke ngomong ke ya terserah lu sih. Lu mau bikin kayak gimana, bebas-bebas aja gitu kan. Mau bikin konten yang nantinya, bahkan kalau kemarin sempat ada konten yang menghalalkan segala cara kayak ngasih makan orang isinya batu lah, apa segala macam untuk demi sebuah apa namanya angka gitu. Tapi ya pasti kalau sekarang aku ngeliatnya konten itu kan banyak banget beragam. Jadi teman-teman juga yang penontonnya justru ini harus yang lebih cermat Om untuk apa namanya? Untuk lebih selektif lah ya. Lebih selektif nonton konten-kontennya gitu-gitu. Terus yang bikin kontennya juga harus tahu diri juga gitu. Lu bisa kok bikin konten yang normal-normal aja terus jadi terkenal banyak kok. Gitu. Gak perlu harus menghalalkan segala cara kayak masih dulu ngasih makan orang pakai batu lah segala macam gitu. Atau lu kalau pas aku ngeliat juga orangnya keren. Ya maksudnya keren di dalam pergaulan dia ya gitu. Misalkan lu punya sesuatu kok gitu. Lu gayanya udah ngehe aja pasti udah akan disebelin sama orang. Jadi nggak usah bikin konten yang menyebelin gitu. Iya. Oke. Itu. Oke, karena kan sekarang konten itu ini ya, aku pengen tahu pandangan seorang Adit karena Adit juga satu konten kreator, kedua juga dikenal juga memang orangnya rame gitu, tapi seorang Adit pun tidak membuat konten yang tidak berkualitas gitu, tidak dengan mengambil memanfaatkan itu gitu loh. Itu yang aku lihat gitu. Oke, Adit, terima kasih banget. Ada lagi yang mau disampaikan untuk teman-teman, untuk orang-orang lain? Mungkin ada quotes lain yang sebelum kita tutup? Enggak sih, paling buat Om Yudi terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Aku yang terima kasih. Aku yang terima kasih banget ini. Udah nyediain waktu. Tahu Adit padat banget, sibuk banget, nyari waktunya juga susah gitu. Oke, makasih banget Adit. Kemudian apa lagi ya yang mau disampaikan? Terima kasih buat Om Yudi sama keluarga dan teman-teman juga. Kalau sekarang ya kita ini aja lah apa namanya, karena lagi kondisi pandemi gini yang aman-aman aja lah, yang sehat-sehat aja. Ya kalian yang tahu kalian tuh apa namanya menjaga kesehatan seperti apa gitu kan. Ya jangan terlalu ini juga, jangan terlalu ketakutan juga segala macam. Ya tapi udah ada aturannya, jaga jarak, cuci tangan sebisa mungkin gitu kan. Terus hindari kerumunan kalau nggak penting-penting amat gitu-gitu sih ya. Kalau cuci tangan, kalau aku sendiri ya hampir setiap saatnya aku bawa hand sanitizer sampai tangan sampai kasar gitu kan, kayak secure aja gitu, takut apa gitu. Kalau emang nggak penting banget, kalau nggak ada kerjaan juga ya udah nggak di rumah gitu. Kalaupun harus keluar makan bosan ya cari tempat yang aman gitulah. Mungkin teman-teman udah tahu sendiri lah. Ya, ini terakhir, benar pertanyaan terakhir karena satu belum sempat ditanyakan dan kedua tadi ada muncul soal makanan. Adit itu kan agak menjaga banget makanan gitu. Itu apa alasannya dan mulai kapan gitu? Artinya tidak makan daging, tidak makan apa ya? Tidak Adit itu kan apa? Nggak makan karbo sama gula. Nggak makan karbo sama gula. Itu sejak kapan dan apa reasonnya? Kalau nggak salah sejak 2 tahun lalu. Hampir 3 tahunan ini karena aku diet keto.
Gitu, yang nggak makan karbo sama gula. Jadi udah mulai badan ngerasa gendut, udah berat, terus udah. Dan aku nggak terlalu suka olahraga. Karena fisik. Karena fisik. Oh, oke. Dan kan belakangan nggak suka olahraga kan Om. Udah jarang olahraga kan. Oke. Jadi pas udah badan enteng, sempat ada kerja sama satu tempat fitness, udah mulai bikin konten buat olahraga, tapi kok enak ya gitu. Badan lebih enteng. Jadi pas udah mulai kurusan malah olahraga lebih enak. Jadi pas dari gendut mau ngurusin terus olahraga tuh kayak enak banget. Terlalu berat. Itu diawali dengan diet dulu. Setelah enteng baru sekarang mulai olahraga. Udah lumayan sih. Walaupun kadang-kadang olahraganya cuma jalan dari kamar ke pintu depan ngambil GoFood, ya itu olahraga. Artinya pola hidup sehat lah ya. Oke. Adit, terima kasih banget nih udah panjang lebar. 1 jam 33 menit, 1 jam setengah. Mantap. Kita ngobrol. Terima kasih banget. Kita selesai. Nanti ketemu lagi karena udah lama. Thank you berat, thanks banget. Salam buat istrinya dan keluarga semuanya. Semoga nanti bisa ketemu. Bahkan mungkin nanti berharap suatu saat ketemu di keluarga kita gitu ya. Karena kita kita belum pernah ketemu. Iya, belum pernah ketemu. Kita sebetulnya keluarganya nyambung gitu lah. Suatu saat kita ada kesempatan untuk ketemu di dunia real gitu, di dunia nyata ya. Betul. Makasih banget Adit. Sukses selalu, sehat selalu, jaga kesehatan, sukses selalu ya. Thanks a lot. Sukses juga buat proyek-proyek kami ya. Thank you. Bye. Bye.